Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Muhammad Rudiansah dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, kami dari kelompok 4 kelas 6B akan mempresentasikan 3 materi yang pernah disampaikan dalam matkul Sistem Informasi Radiologi. Baik, untuk materi pertama yaitu Sistem Informasi Radiologi Arsitektur Jaringan dalam PACS yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, untuk materi yang pertama terdiri dari 3 subbab yaitu LAN, WAN, dan VPN. Next. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah terbatas, di mana LAN ini hanya memiliki satu area seperti ruangan, gedung, atau area tertentu. Jaringan ini tuh memungkinkan beberapa perangkat komputer yang saling terhubung untuk berkomunikasi dalam lingkup lokal. Umumnya LAN ini menggunakan media transmisi seperti kabel UTP, switch, dan ataupun router. Contoh dari jaringan LAN sendiri yaitu jaringan komputer-komputer yang ada di sekolah, perusahaan, warung internet, dan jaringan ini memiliki area yang terbatas, biasanya jaringan LAN. Nah, LAN sendiri memiliki fungsi utama yaitu yang pertama mendukung atau menghubungkan dua komputer atau bahkan lebih, kemudian memindahkan file dari satu komputer ke komputer yang lain, dan juga sharing printer. Dan yang terakhir adalah sebagai remote control dari suatu komputer. Next. Nah, berikut adalah contoh implementasi LAN dalam sistem rumah sakit. Yang pertama adalah dari sistem LAN ini berada di Hospital Local Network yang kemudian terhubung dengan modalitas dan juga ruangan-ruangan tertentu seperti IGD, ICU, NICU, kemudian juga diagnostic workstation buat di radiologi. Seperti itu. Next. Nah, struktur jaringan LAN sendiri terdiri dari IP address, subnet mask, gateway, and DNS server. Next. Nah, ini adalah contoh dari sistem LAN dengan susunan dari standar 8 kabel kecil di dalam konektor Ethernet UTP atau STP. Next. Kali ini saya akan kasih tutorial cara membuat kabelan model strike. Model strike adalah kabelan yang biasa dipakai ataupun difungsikan antara perangkat yang berbeda. Contoh misalkan dari komputer ke switch ataupun sebaliknya, atau dari switch ke router ataupun sebaliknya. Ini adalah alat-alat plus bahan yang kita perlukan untuk merakitnya. Yang pertama yang pasti adalah kabelnya itu sendiri, pin RJ45, tang crimping, tang potong, cutter ataupun pisau potong. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kelupas dua ujung kabelnya. Ujung 1 dan ujung 2 kita kelupas semua agar terlihat isi kabelnya. Nah, ini adalah contoh dari isi kabelnya. Kelupas antara 6 cm atau 7 cm. Setelah kita kelupas, kita buka, dan ini adalah isi dari kabelnya. Dia ada 4 lilitan, yang satu lilitan berisi 2 kabel, yang sama dengan total ada 8 kabel. 1, 2, 3, 4 kali 2 sama dengan 8. Dan untuk bagian putih-putih ini kita buang, kita potong. Nah, kita buang. Setelah seperti ini, selanjutnya kita luruskan kabelnya, buka lilitan kabelnya, dan kita luruskan satu-satu agar menjadi seperti ini, lurus seperti ini, agar nantinya mudah untuk kita menyusun urutan warnanya. Luruskan bagian ini agar menjadi lurus seperti ini. Setelah kabel semuanya lurus, selanjutnya kita urutkan warna kabel sesuai model kabel strike. Yang pertama putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan terakhir coklat. Setelah lurus kita susun, kita rapikan, dan setelah seperti ini selanjutnya kita potong kabelnya. Saat memotong sesuaikan dengan RJ45. Nah, kira-kira segini, kurang lebih 2 cm teman-teman. Kurang lebih seperti ini saat memotongnya. Biar 2 cm, sisakan kabel 2 cm.
Dan selanjutnya kita masukkan kabel ke dalam pin RJ45. Untuk memasukkannya posisinya begini teman-teman. Pastikan urutan warna dari kabelnya sesuai dengan model stripe. Nah, saat kita memotongnya pas, dia akan seperti ini hasilnya. Pastikan semua kabel masuk sampai ke dalam ujung RJ45-nya. Selanjutnya kita tinggal mengepresnya dengan memakai tang crimping. Kita masukkan ke dalam lubang yang ukurannya pas dengan RJ45. Kita masukkan, lalu kita tekan, dan ini sudah jadi teman-teman. Tinggal ujung yang satunya. Prosesnya sama, urutan warna kabelnya pun sama. Dan inilah hasilnya. Untuk ujung yang satunya dia sama prosesnya maupun urutan warna kabelnya. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Selanjutnya ini yaitu Wide Area Network atau WAN. WAN ini merupakan jaringan komputer yang mencakup area geografis yang sangat luas. Tidak hanya satu gedung atau satu kota, melainkan bisa mencakup antar kota, antar negara, bahkan sampai antar benua. Tujuan dari WAN ini agar sebuah site atau lokasi bisa terhubung ke site lain, sehingga pengiriman data itu bisa lebih terpusat dan lebih aman. Salah satu ciri khas WAN ini yang membedakan dari LAN yang sebelumnya, yaitu adanya ISP atau Internet Service Provider sebagai perantaranya. Kalau WAN kan hanya menghubungkan perangkat dalam satu area lokal tanpa perlu ISP. Nah, WAN ini justru bergantung pada ISP atau koneksi internet untuk bisa menghubungkan lokasi-lokasi yang berjauhan. Beberapa contoh implementasi WAN ini dalam kehidupan nyata seperti yang pertama ada internet. Jadi ini adalah WAN terbesar di dunia yang menghubungkan berbagai jaringan internasional di seluruh penjuru bumi. Kemudian ada perusahaan internasional. Ini banyak perusahaan besar yang menggunakan WAN ini untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang dan perwakilan di berbagai negara. Next. Sekarang yaitu fungsinya WAN. WAN ini memiliki beberapa fungsi penting ya. Yang pertama seperti memudahkan dan mempercepat komunikasi serta pertukaran informasi. Dengan adanya WAN ini, komunikasi antar lokasi yang berjauhan tuh bisa dilakukan dengan cepat dan efisien. Yang kedua yaitu memudahkan perpindahan data. Nah, data bisa dikirim dari satu kota ke kota lain, bahkan bisa ke luar negeri hanya dalam hitungan detik. Yang ketiga yaitu infrastrukturnya terpusat sehingga memudahkan manajemen server. Dengan adanya WAN, server tidak perlu ada di setiap lokasi, cukup ada satu server terpusat yang bisa diakses dari mana saja. Yang keempat, WAN ini meningkatkan keamanan data karena data dikelola secara terpusat melalui jaringan yang terstruktur. Seperti yang bisa kita lihat dalam diagram di slide ini, terdapat kantor pusat di Jakarta yang terhubung melalui WAN ke beberapa kantor cabang, yaitu di Bandung, Surabaya, Palembang, dan bahkan ke telekomuter atau pengguna jarak jauh. Ini menggambarkan bagaimana WAN bekerja di dunia nyata. Next. Selanjutnya yaitu ada VPN atau Virtual Private Network. Jadi VPN ini merupakan salah satu protokol jaringan yang digunakan untuk mengalihkan trafik internet ke jaringan yang disediakan oleh admin agar bisa mengakses suatu data atau jaringan. Jadi ini merupakan teknologi yang digunakan untuk membuat koneksi internet kita itu menjadi lebih aman. Untuk cara kerjanya yaitu yang pertama, VPN itu mengubah jalur koneksi internet pengguna melalui server tertentu. Selanjutnya, VPN ini menyembunyikan proses pengiriman dan juga penerimaan data pada jaringan. Selain itu, data yang kita kirim itu juga akan dienkripsi, jadi lebih sulit untuk dilihat oleh orang lain. Dan yang terakhir, VPN ini juga bisa menyamarkan identitas kita saat menggunakan internet. Next. Nah, manfaat VPN itu cukup banyak. Untuk yang pertama itu memberikan jaminan keamanan data, terutama saat kita menggunakan jaringan publik. Terus yang kedua ada akses remote control atau jarak jauh. Jadi ini itu bisa digunakan saat kita melakukan pekerjaan di jarak jauh.
Terus ada mengakses data secara mudah, melindungi privasi online, mengatasi geolocation block, dan juga membuka website yang diblokir oleh pemerintah. Sehingga kalau kita pakai VPN itu, kita bisa tetap mengakses informasi tersebut. Supaya lebih gampang, jadi misalnya kita lagi pakai WiFi di tempat umum seperti di kafe. Kalau kita nggak pakai VPN, data kita itu bisa saja lebih mudah dilihat oleh orang lain yang ada di jaringan yang sama. Tapi kalau kita nggak pakai VPN, data kita itu seperti diamankan atau dibungkus gitu. Jadi orang lain nggak bisa melihat isi data kita. Terus contoh lain, misalnya ada website yang diblokir oleh suatu negara nih. Nah, kalau kita pakai VPN, kita itu bisa mengakses website tersebut karena seolah-olah kita itu terhubung dari lokasi lain. Oke, next. Terus ada istilah bandwidth dan juga latensi. Next. Bandwidth itu merupakan jumlah dari konsumsi transfer data yang bisa dihitung dalam bentuk satuan waktu atau bit. Atau ini, seberapa banyak data yang bisa dikirim dalam satu waktu. Jadi, makin besar bandwidth, makin cepat juga transfer datanya. Misalnya itu kayak kita nonton video, bandwidthnya itu besar, bikin video kita itu tidak buffering. Terus, kalau latensi merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk mentransfer seluruh jaringan. Jadi itu waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lain dalam jaringan. Jadi makin kecil latensi, makin cepat juga responnya. Contoh aja kalau saat video call nih, kalau latensinya besar, suara dan gambar bisa delay atau tidak sinkron. Tapi kalau latensinya kecil, komunikasi itu bisa terasa lancar tanpa jeda. Next. Jadi di sini saya dan teman saya akan mempraktekkan penggunaan aplikasi AnyDesk untuk mengakses dan mengontrol komputer atau laptop lain dari jarak jauh menggunakan jaringan internet. Dalam praktek ini, saya akan berperan sebagai laptop yang akan dikontrol dan teman saya sebagai laptop yang mengontrol laptop saya. Langkah pertama, pastikan kedua laptop terhubung oleh jaringan. Lalu, download dan install aplikasi AnyDesk. Setelah terinstall, buka aplikasi AnyDesk di kedua laptop. Di laptop teman saya juga akan muncul tampilan seperti tampilan pada laptop saya ini. Di situ terlihat your address atau kode yang akan digunakan untuk nantinya laptop kami saling terhubung. Sekarang saya akan menginput kode teman saya. Pertama, klik invite. Lalu masukkan kode atau your address laptop pengontrol atau laptop teman saya. Lalu klik invite. Baik, setelah teman saya mengirimkan link invitation, kemudian akan muncul pop-up notifikasi koneksi seperti ini. Nah, kemudian kita klik connect untuk menghubungkan komputer saya dan juga komputer teman saya untuk saya bisa mengakses komputer teman saya di layar laptop saya. Kemudian setelah terhubung, pada pergerakan mouse ini akan tampak muncul seperti huruf silang, di mana di situ adalah layar laptop saya sudah terkoneksi dengan layar laptop teman saya, dan itu bisa melakukan kontrol seperti pergerakan real time yang muncul di layar laptop teman saya. Di laptop saya, semua pergerakan tadi terlihat secara real time, jadi ini menandakan bahwa remote berjalan dengan baik. Untuk disconnect, klik AnyDesk di bagian ini. Lalu klik disconnect, dan nantinya kedua laptop tidak akan saling terhubung lagi. Lalu selanjutnya yaitu ada sistem informasi radiologi, yaitu tentang teknologi penyimpanan dan arsip digital. Next. Terbagi menjadi 3, yaitu ada SAN, NAS, dan Cloud-Based Storage. Lalu ada pengertian dari Storage Area Network. SAN sendiri yaitu sebuah sistem jaringan khusus yang dibuat untuk menangani penyimpanan data secara terpusat. Jadi jaringan ini dipisahkan dari jaringan utama agar proses penyimpanan dan pengambilan data bisa berjalan lebih optimal. Secara sederhana, SAN menghubungkan server dengan meningkat perangkat penyimpanan melalui jaringan khusus, misalnya menggunakan fiber channel dan ESGSI. Dengan cara ini, data dapat diakses lebih cepat dan lebih stabil. Penerapan SAN sangat bermanfaat pada lingkungan yang membutuhkan kapasitas besar dan performa tinggi, seperti rumah sakit atau instalasi radiologi. Hal ini karena radiologi menyimpan file citra medis yang berukuran besar dan jumlahnya terus bertambah.
Melalui SAN, proses penyimpanan menjadi lebih tertata, akses data lebih cepat, dan pengolahannya juga lebih efisien. Next. Nah, ini ada komponen dari SAN sendiri, yaitu yang pertama ada server storage, yaitu media penyimpanan utama tempat seluruh data disimpan secara terpusat. Dalam radiologi, data yang disimpan dapat berupa hasil gambar pemeriksaan, laporan, maupun arsip digital pasien. Lalu selanjutnya ada XDD, SAS, yaitu perangkat ini merupakan hard disk yang biasa digunakan pada sistem server karena memiliki performa yang lebih baik, lebih stabil, dan cocok untuk beban kerja yang tinggi. Yang ketiga yaitu ada switch fiber optic yang berfungsi menghubungkan server dengan perangkat penyimpanan melalui jaringan fiber optik sehingga transfer data dapat berlangsung lebih cepat dan stabil serta lebih bagus. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada server operasional, yaitu server yang menjalankan aplikasi atau sistem yang memakai data storage tersebut. Dalam istilah radiologi, sistem server ini dapat digunakan untuk mendukung pengoperasian RIS, RIS, PACS, maupun sistem informasi rumah sakit lainnya. Next. Nah, manfaat dari storage area network sendiri yaitu yang pertama memudahkan penambahan kapasitas penyimpanan. Jadi ketika jumlah data semakin banyak, sistem masih dapat dikembangkan tanpa harus mengganti seluruh infrastruktur. Lalu yang kedua, SAN sendiri membantu pengelolaan data menjadi lebih terpusat dan lebih rapi. Hal ini penting agar data radiologi tidak tersebar di banyak tempat. Lalu yang ketiga, SAN mampu meningkatkan kecepatan akses dan efisiensi kerja sistem, terutama saat data berukuran besar harus dibuka atau dipindahkan. Lalu yang keempat, ada SAN juga dapat menurunkan resiko kesalahan dalam pengolahan data karena sistem lebih terorganisasi. Lalu selanjutnya yaitu SAN memungkinkan peningkatan performa storage dan pendukung akses server ke media penyimpanan dari lokasi yang berbeda. Dengan demikian, pekerjaan menjadi lebih fleksibel dan pelayanan berjalan lebih lancar. Next. Baik, kemudian ada Network Attached Storage atau NAS, yaitu salah satu sistem penyimpanan data berbasis jaringan yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk di bidang radiologi. Next slide. Baik, Network Attached Storage ini atau NAS adalah teknologi penyimpanan data yang terhubung ke jaringan, sehingga memungkinkan banyak perangkat untuk mengakses data secara bersamaan. NAS bekerja menggunakan protokol berbasis file seperti NFS, SMB, AEP, atau NCP, sehingga memudahkan proses berbagi data dalam satu jaringan. Adapun beberapa fitur utama dari NAS antara lain yang pertama mendukung RAID untuk keamanan data, kemudian penyimpanan terpusat, yang ketiga ada backup data, yang keempat digunakan untuk video surveillance, dan yang kelima dapat terintegrasi dengan cloud storage. Next slide. Baik. NAS terdiri beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada server NAS sebagai pusat pengolahan data, yang kedua ada hard disk atau HDD sebagai media penyimpanan, yang ketiga server operasional sebagai pengolah data, dan yang keempat ada switch gigabyte yang menghubungkan perangkat dalam jaringan. Semua komponen ini bekerja bersama untuk memastikan data dapat diakses dengan cepat, aman, dan juga efisien. Next slide. Penggunaan NAS memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama memungkinkan kolaborasi dan berbagi data secara lebih efisien. Yang kedua mendukung pekerjaan tim termasuk kerja jarak jauh. Yang ketiga memudahkan akses data dan berbagai perangkat. Yang keempat biaya relatif lebih rendah dibandingkan dengan sistem penyimpanan lain. Dan yang kelima perawatannya yang lebih mudah. Selain itu, kita juga dapat membuat sistem NAS sendiri menggunakan software seperti TrueNAS, FreeNAS, OpenFiler, dan OpenMedia Vault. Next slide. Baik, selanjutnya masuk pada cloud-based storage. Next. Cloud storage sendiri adalah layanan penyimpanan data digital yang disimpan di server milik pihak ketiga dan dapat diakses melalui internet. Jadi data tidak lagi
disimpan secara lokal di komputer atau server rumah sakit, tetapi berada di cloud yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Selanjutnya ada manfaat cloud storage. Yang pertama, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, tidak perlu membeli dan merawat hardware sendiri. Kemudian yang ketiga, kapasitas penyimpanan bisa ditambah sesuai kebutuhan. Yang keempat, mendukung pengelolaan server virtual atau VMS. Yang kelima, tidak perlu melakukan perawatan perangkat keras secara langsung. Next. Baik, pada slide ini ada beberapa penyedia cloud di dunia, yaitu AWS atau Amazon Web Service, yang mana merupakan penyedia cloud terbesar. AWS menyediakan berbagai layanan termasuk penyimpanan data, server virtual, dan database yang banyak digunakan oleh perusahaan besar. Yang kedua ada Microsoft Azure, yaitu platform cloud dari Microsoft yang banyak digunakan di sektor bisnis dan kesehatan karena integrasinya yang baik dengan sistem berbasis Windows dan aplikasi medis. Yang kemudian ada Huawei Cloud, yang juga menyediakan layanan cloud dengan konsep Everything as a Service, artinya hampir semua kebutuhan IT dapat disediakan melalui layanan cloud mereka. Next. Baik, pada slide ini kita akan membahas tentang perbedaan antara Sun Storage, NAS Storage, dan juga Cloud Storage. Berdasarkan beberapa aspek penting. Yang pertama, dari segi kepemilikan. Sun biasanya dimiliki oleh perusahaan besar seperti rumah sakit karena digunakan untuk kebutuhan skala besar. Kemudian untuk NAS dimiliki secara mandiri namun umumnya dalam skala lebih kecil. Sedangkan Cloud Storage dimiliki oleh pihak provider atau penyedia layanan. Yang kedua, dari segi biaya. Sun memiliki biaya yang relatif mahal karena infrastrukturnya yang kompleks. Kemudian NAS berada di tingkat biaya sedang, sementara Cloud Storage lebih fleksibel karena pengguna hanya membayar sesuai pemakaian. Yang ketiga, ada jenis hard disk yang digunakan. Sun menggunakan HDD SAS yang memiliki performa tinggi, kemudian NAS menggunakan HDD biasa, sedangkan Cloud menggunakan penyimpanan virtual yang tidak terlihat secara fisik oleh pengguna. Yang keempat, dari jenis jaringan. Sun menggunakan jaringan khusus seperti Fiber Channel atau ISCSI. NAS menggunakan jaringan LAN dan sedangkan Cloud Storage diakses melalui internet. Yang kelima, dari jenis switch. Sun menggunakan fiber optik, kemudian NAS menggunakan Gigabyte dan Cloud tidak memerlukan switch khusus karena aksesnya melalui internet. Yang keenam, yaitu dari jenis server storage. Sun menggunakan sistem block level storage, NAS menggunakan file storage, dan Cloud menggunakan server berbasis cloud. Yang terakhir, dari segi ruangan. Sun membutuhkan ruangan besar, sedangkan NAS cukup menggunakan rak server, dan Cloud tidak membutuhkan ruangan fisik di sisi pengguna. Nah, kesimpulannya, Sun cocok untuk kebutuhan besar dan performa tinggi, sedangkan NAS untuk kebutuhan menengah, dan Cloud untuk solusi yang lebih praktis dan fleksibel. Next slide. Pada materi ketiga, terdapat sistem informasi radiologi, keamanan data dalam sistem radiologi, dan protokol komunikasi PEX. Next. Oke, jadi terdapat landasan regulasi nasional yang berkaitan dengan pengelolaan data dan sistem informasi radiologi, yaitu Kemenkes nomor 1014 tahun 2008 tentang standar pelayanan radiologi diagnostik dan Permenkes nomor 24 tahun 2020 tentang rekam medis yang menjelaskan bahwa tenaga IT memiliki peran 1. Memasukkan dan menyimpan data secara elektronik dengan rutin. 2. Memelihara dan memperbaiki alat-alat IT sehingga keamanan data pasien pada PEX dan data radiologi memiliki dasar hukum yang jelas. Next. Terdapat gambaran profesi PEX administrator di dunia kerja, seperti lowongan pekerjaan PEX administrator, sistem kerja yang full-time dan remote, serta kisaran gaji profesional. Menunjukkan bahwa PEX administrator ini merupakan profesi khusus, memiliki tanggung jawab besar terhadap operasional PEX, dan dibutuhkan secara luas dalam layanan radiologi modern. Jadi, PEX
PEX administrator ini membutuhkan tenaga profesional dengan kompetensi tinggi dan bukan sekedar peran teknis biasa. Next. Kemudian terdapat beberapa skill, 12 skill utama PEX administrator, antara lain 1. DICOM, yaitu standar komunikasi dan format citra medis. 2. HL7 untuk pertukaran dan administrasi dan klinis. HL7 untuk pertukaran data administrasi dan klinis. 3. Ada PEX, yaitu sistem utama untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan citra secara digital. 4. Ada RIS, yaitu sistem yang mengatur alur kerja radiologi mulai dari pendaftaran hingga pelaporan. 5. Ada HIPAA atau HIPAA Compliance sebagai standar perlindungan data medis supaya keberhasilan dan privasi pasien tetap terjaga. Keenam, ada virtual machine, yaitu teknologi untuk menjalankan sistem PEX secara terpisah dan lebih aman. 7. Ada SQL, digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data radiologi. 8. Networking, digunakan sebagai konektivitas sistem yang aman dan stabil. 9. Ada OS Linux dan Windows Server sebagai server pengelolaan PEX. Ke-10 ada VNA atau Vendor Neutral Archive, yaitu sistem arsip citra yang tidak bergantung pada satu vendor tertentu. Yang ke-11 ada Cloud Storage, yaitu media penyimpanan data radiologi berbasis cloud yang aman dan fleksibel. Ke-12 atau terakhir ada Encryption, yaitu perlindungan data pasien dari akses yang tidak sah. Next. Selanjutnya ada HL7 dan interaksi antar aplikasi pada sistem kesehatan. HL7 atau Health Level 7 adalah standar yang digunakan supaya berbagai sistem di rumah sakit bisa saling bertukar data. Dengan HL7 ini, data pasien, hasil pemeriksaan, dan informasi medis lainnya bisa dikirim dan dipahami oleh sistem yang berbeda tanpa ada masalah. Next. Nah, di sini menunjukkan bagaimana HL7 digunakan saat pendaftaran pasien. Pada bagian kiri menampilkan pesan HL7 dalam bentuk teks, kemudian pada bagian kanan menampilkan data yang sudah dibaca oleh sistem seperti ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, dan juga jenis kelamin, sehingga HL7 ini berfungsi sebagai penghubung antar data mentah dan tampilan yang user-friendly. Next. Oke, berikut merupakan contoh pesan dari HL7 sendiri yang digunakan dalam sistem rumah sakit. HL7 adalah standar komunikasi untuk pertukaran data medis antar sistem seperti HIS, RIS, dan PEG. Di dalam pesan ini terdapat beberapa segmen penting, seperti MSH untuk ID pesan, PID untuk identitas pasien, PV1 untuk informasi kunjungan, ORC dan OBR untuk detail order pemeriksaan, serta NTA untuk catatan tambahan. Melalui format ini, data dan permintaan pemeriksaan dapat dikirim secara terstruktur dan otomatis antar sistem tanpa kesalahan penulisan manual. Next. Nah, selanjutnya, gambar ini menunjukkan bagaimana data HL7 terlihat dalam bentuk heksadesimal atau kode mesin. Meskipun pada sebelumnya kita sudah melihat HL7 dalam bentuk teks yang mudah dibaca, sebenarnya saat dikirim melalui jaringan, data tersebut dikonversi menjadi bentuk byte atau hex. Hal ini penting untuk proses komunikasi antar sistem dan biasanya digunakan dalam debugging atau analisis teknik jika terjadi error pada pengiriman data. Next. Baik, di sini saya akan praktikkan bagaimana sih caranya mengirim data pasien menggunakan HL7. Nah, di sini saya ada dua device. Yang kanan saya ini merupakan device yang pertama, yaitu device yang pengirim. Dan yang ini adalah device si penerima. Nah, sebelum buka ke aplikasi HL7, kita matikan terlebih dahulu firewall-nya. Di sini. Nah, awalnya di customer settings, lalu buka ke control panel, sistem, Windows, dan customer settings ini tadinya sudah mati ya teman-teman. Awalnya nyala. Kita matikan. Nah, ini dimatikan di device si penerima juga. Ini sudah saya matikan. Ini sudah mati keduanya. Lalu kita buka ke HL7.
Nah, sebelumnya teman-teman ini sudah saya isi, ini sudah saya isi semua data pasien mulai dari nama, lalu pasien ID juga, terus tempat tanggal lahir, alamat dan sebagainya. Nah, lanjut kita ke trade sender. Ini kan karena si pengirim. Nah, kita isi namanya. Lalu untuk ini, host address ini kita isi dengan alamat IP si penerima. Nah, caranya untuk mengetahui alamat IP-nya ini, kita ke ini command prompt. Untuk mengetahui IP address-nya, kita ketik di sini. Sebenarnya ini sudah ada, tapi saya akan menunjukkan bagaimana untuk mengetahui alamat IP-nya ini. Kita ketik IP config. Lalu enter. Nah, langsung keluar ya teman-teman, ini alamat IP-nya ini kita masukkan ke sini. 192 168 Oh, maaf, sorry. Harusnya bukan di sini ya teman-teman, tapi di bawah. Kita copy saja. Nah, sudah. Untuk portnya ini disamakan port dengan si penerima. Di sini portnya menggunakan 8080. Kita isi 8080. Kalau sudah, kita simpan. Yes. Nah, sudah ada Kamila di sini. Lalu kita start si penerima ini, serving ini dipencet terlebih dahulu untuk menerima data pasien. Nah, jika sudah ada tanda kayak seperti loading ini, kita send atau kita kirim di device pengirim. Kita kirim. Nah, sudah terkirim ya teman-teman, datanya ini sudah sama data pasien antara si pengirim dan si penerima. Kita sudah cek benar. Nah, apabila data pasien ini sudah benar, sudah terkirim, maka proses pengiriman data pasien menggunakan HL7 ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini sangat pentingnya integrasi sistem dalam rumah sakit, seperti HIS, TRIS, PEC, harus saling terhubung agar data pasien dapat mengalir secara otomatis. Dengan adanya integrasi, proses kerja menjadi lebih efisien, mengurangi penginputan data berulang, serta meminimalkan kesalahan. Hal ini sangat penting terutama di bagian radiologi membutuhkan kecepatan dan akurasi tinggi. Next. Nah, di sini menjelaskan metode integrasi menggunakan database broker. Database broker sendiri berfungsi sebagai perantara antar dua sistem yang berbeda. Alur kerjanya adalah data dari sistem pertama disimpan di database. Kemudian broker akan mengambil data tersebut dan mengirimkan ke sistem kedua. Metode ini biasanya digunakan jika sistem yang ada belum mendukung HL7 secara langsung atau masih menggunakan sistem lama. Next. Berikut merupakan contoh implementasi database broker dalam bentuk tabel data. Di sini kita dapat melihat data seperti nama pasien, dokter, unit radiologi, dan waktu pemisahan yang telah berhasil dipindahkan antar sistem. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi menggunakan database broker dapat berjalan baik dan memungkinkan sinkronasi data antar sistem secara efektif. Secara kesimpulan bahwa integrasi sistem rumah sakit dapat dilakukan melalui HL7 maupun database broker dan tujuan utama meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan pasien. Next. Selanjutnya adalah metode folder sharing. Pada slide ini dijelaskan bahwa metode pertukaran data menggunakan folder sharing antara sistem rumah sakit. Jadi, dari SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, data akan dikirim ke folder khusus, yaitu folder IN. Folder ini jadi tempat masuknya data ke tempat berikutnya. Kemudian, di RIS atau Radiology Information System akan mengambil data dari folder tersebut untuk diproses lebih lanjut. Sebaliknya, hasil dari RIS akan dikirim kembali melalui folder out ke SIM-RS. Next. Kemudian, ini adalah contoh dari format file yang digunakan dalam pertukaran data. Terdapat tiga jenis utama, yaitu JSON, format yang ringan, mudah dibaca oleh sistem modern, kemudian XML. Format ini lebih terstruktur dan sering dipakai di sistem medis. Kemudian ini biasanya untuk konfigurasi sistem. Dalam konteks radiologi, format seperti JSON dan XML sering digunakan untuk pengiriman data, hasil pemeriksaan, atau metadata. Next. Selanjutnya ada enskripsi dan perlindungan data pasien.
Dalam dunia medis, data pasien ini sangat sensitif sehingga tidak boleh sembarangan diakses. Karena itu diperlukan sistem keamanan seperti enskripsi untuk memastikan data tetap aman, baik saat disimpan maupun saat dikirim antar sistem seperti SIM-RS dan RIS. Next. Terdapat beberapa istilah penting atau terminologi dari encryption. Yang pertama ada kriptografi. Ini merupakan ilmu untuk mengamankan pesan. Kemudian ada plain text, adalah data asli yang masih bisa dibaca. Kemudian ada ciphertext, merupakan data yang sudah diacak atau dienkripsi. Kemudian terdapat dua proses utama, yaitu encryption, mengubah data asli menjadi kode rahasia. Kemudian ada decryption, mengembalikan data ke bentuk semula agar bisa dibaca. Sehingga data pasien dikirim lewat sistem tadi biasanya tidak langsung dikirim sebagai plain text, tetapi sudah dalam bentuk transkripsi. Next. Kemudian tujuan dari encryption sendiri, tujuan utamanya ada 3, yaitu kerahasiaan atau confidentiality. Ini untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang bisa mengakses data pasien. Kemudian untuk integritas data, memastikan data tidak berubah atau dimanipulasi selama proses pengiriman. Kemudian ada autentikasi, memastikan bahwa sumber data itu benar dan bisa dipercaya. Jadi sistem encryption ini penting untuk menjaga keamanan data dalam sistem radiologi. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses enskripsi. Jadi enskripsi itu adalah proses mengubah data asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca, yaitu ciphertext. Nah, nanti data yang sudah dienkripsi ini bisa dikembalikan lagi ke bentuk semula melalui proses deskripsi. Di sini juga ditunjukkan contoh sederhana, ada monoalfabet dan multi-alfabet. Yang monoalfabet, setiap huruf diganti dengan satu huruf tertentu secara tetap. Sedangkan multi-alfabet lebih kompleks karena satu huruf bisa berubah-ubah tergantung pola tertentu, jadi lebih aman. Selanjutnya ada beberapa jenis metode enskripsi yang sering digunakan. Yang pertama ada base 64. Ini sebenarnya bukan enskripsi murni, tapi lebih ke cara mengubah data menjadi format teks supaya mudah dikirim. Lalu ada MD5, ini digunakan untuk membuat sidik jari digital dari suatu data, biasanya untuk memastikan data tidak berubah. Selanjutnya ada SHA-256 dan SHA-3, ini lebih aman dibanding MD5 karena menghasilkan hash yang lebih kuat. Kemudian ada HTTPS, ini yang biasa kita lihat di website, fungsinya untuk mengamankan komunikasi di internet. Dan yang terakhir ada VPN yang digunakan untuk mengenskripsi koneksi internet supaya lebih aman. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap standar atau HIPAA compliance. Nah, HIPAA ini adalah standar yang mengatur bagaimana data kesehatan pasien harus dilindungi, khusus dalam sistem digital. Artinya, informasi pasien ini tidak boleh sembarangan diakses atau dibagikan. Hanya pihak yang berwenang saja yang boleh melihat data tersebut. Walaupun ini berasal dari luar negeri, prinsipnya tetap relevan untuk diterapkan di pelayanan kesehatan di Indonesia. Selanjutnya, tentang kerahasiaan data pasien. Jadi, rekam medis itu bersifat sangat rahasia karena berisi identitas pasien, lalu diagnosis hingga riwayat pengobatan. Karena itu, tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaannya dan tidak boleh mengembalikan tanpa izin. Di Indonesia sendiri, hal ini sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan Menteri Kesehatan seperti Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Permenkes nomor 269 Menkes per 2008, Permenkes 24 tahun 2022.
2022. Tujuannya ini, kerahasiaan medis ini menjamin pasien mendapatkan perawatan medis dengan aman dan nyaman, menjaga privasi pasien, menjaga kepercayaan pasien terhadap dokter. Selanjutnya, sanksi pelanggaran terhadap data rekam medis pasien dapat dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi administratif. Berikut ada sanksi pidana, yaitu dokter atau dokter gigi yang tidak membuat rekam medis dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta. Pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 juta. 4 miliar. Selanjutnya, sanksi administratif. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI dapat memberikan sanksi teguran tertulis atau pencabutan izin sementara atau tetap bagi tenaga kesehatan yang melanggar. Selanjutnya ada sanksi perdata. Penyebaran data pribadi seorang tanpa persetujuan si milik data dapat digugat secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan. Rahasiaan data rekam medis dapat menjadi tanggung jawab seluruh bagian rumah sakit, baik jajaran manajemen, tenaga medis, hingga staf kesehatan. Rekam medis merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses penegakan hukum. Selanjutnya, saya akan memberikan 2 contoh kasus, studi kasus. Seorang putri dewasa dari pasien usia hadir di ruangan tersebut saat dokternya masuk untuk berbicara dengan pasien tentang hasil tes. Pasien memperkenalkan putrinya kepada dokter, lalu bertanya kepada dokter, apakah hasil tesnya sudah keluar? Dokter mulai menjelaskan hasil tes pada pasien. Benarkah dokter tersebut melanggar privasi pasien dengan membicarakan hasil tes kepada putrinya yang hadir di ruangan itu? Jawabannya adalah salah. Karena pasien menanyakan hasil tersebut kepada putrinya yang ada di ruangan itu. Dokter dapat berasumsi bahwa putrinya sudah dewasa dan dapat mewakili orang tuanya. Selanjutnya, di ruang tunggu radiologi, seorang radiografer memanggil nama pasien berikut dengan berkata, Nyonya Ani, kami siap meronsen X-ray foto mamografi Anda sekarang. Benarkah ini melanggar privasi pasien dengan memanggil nama dan pemeriksaan? Jawabannya benar. Memanggil nama pasien sudah cukup, tidak perlu memanggil dengan penyebutan jenis pemeriksaan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat mudah dipahami dan dimengerti. Sekian dari kami, kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.